Ya, pemerintah telah menetapkan Rempang Eco City masuk ke dalam daftar program strategis nasional tahun 2023. Pengembangan kawasan ini mendapatkan penolakan warga yang berakhir bentrokan dengan aparat pada Kamis 7 September lalu. Kita akan bahas bersama Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Muhammad Rudi yang sudah bergabung hari ini. Selamat sore Pak Rudi, bisa mendengar suara kami? Apa kabar Pak? Sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, langsung saja terkait rencana relokasi warga Rempang untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City ini. Bagaimana Pak sebenarnya duduk perkaranya sehingga kemarin tanggal 7 September itu bisa terjadi bentrokan? Ya, saya kira semenjak ditentukan MOU antara Indonesia dengan China, kita diberi tugas bagaimana menyelesaikan lahan yang ada di Pulau Rempang itu sendiri. Di Pulau Rempang jumlah atau luas tanah yang kita telah serahkan ke PT MEK pada tahun 2004 itu lebih kurang 17.600 hektar. Itu tata ruangnya ada hutan lindung, ada APL dan lain-lainnya. Selama 2004 sampai hari ini memang karena tidak ada perkembangan lain, maka mungkin lahan tersebut hanya begitu saja sehingga banyak digunakan oleh masyarakat. Kalau 2004 sampai hari ini 2023 ini sudah hampir 19 tahun. Artinya kalau 19 tahun tentu sudah banyak jumlah penduduk yang tinggal di sana. Karena 2023 ini mereka akan mengembangkan karena alhamdulillah ada perusahaan dari China yang akan membangun solar kaca di Kota Batam, Indonesia. Maka tanah tersebut mereka menyampaikan ingin diambil kembali. Dan sebagai pimpinan daerah dan kepala BP, kita dipanggil Pak Menko bagaimana minta diselesaikan. Tentu sama kita identifikasi seluruh penduduk yang di sana dan kita mulai sosialisasi bahwa kita sampaikan tanah tersebut akan dikembangkan. Memang dalam tanah tersebut ada 2.000 hektar yang akan kita dahulukan untuk digunakan investasi perusahaan China tadi, Cini ini sendiri. Di dalam 2.000 hektar ini ada 4 perkampungan yang ada di situ. 3 di 2.000 hektar, yang satu lagi di tower yang akan dibangun oleh PT MEK ini sendiri. Jumlahnya lebih kurang hampir 700 kepala keluarga. Ini mungkin yang mau kita dulukan agar dulukan untuk bergeser atau kita pindahkan sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh PT Sini sendiri. Ya, Pak Rudi, tadi oleh Anda masyarakat sana sendiri. Apa Mbak? Ya, Pak Rudi tadi di awal sempat menyebutkan bahwa MOU-nya sendiri ini kan ditandatangani tahun 2004 begitu ya, dalam arti 19 tahun yang lalu, dan proses pembangunan ini baru mulai akan dilakukan di tahun 2023 ini, di mana tadi ada 2.000 hektar begitu yang akan didahulukan. Bagaimana mengingat jeda waktu yang sangat lama atau cukup lama ini, bagaimana kemudian Pak komunikasi antara pengelola proyek Rempang Eco City dengan warga setempat, utamanya terkait sosialisasi ataupun informasi mengenai ganti rugi bagi warga, begitu Pak? Kalau komunikasi perusahaan dengan warga mungkin baru mulai sekarang Mbak. Tapi dari 2004 komunikasi dengan pemerintah saya kira berjalan terus sehingga sampai 2003 kemarin. Bahwa mereka ingin mengembangkan, maka kita sebagai pemerintah bagaimana mendudukkan dengan warga ini sendiri. Karena warga tinggalnya mungkin yang di pesisir yang 3 kampung tua di Rempang dan 1 untuk tower, tinggalnya mungkin cukup lama turun-temurun. Jadi mereka meminta pada kita supaya lahan tersebut atau tempat tinggal mereka tidak terlokasi. Kita menyampaikan pada mereka akibat daripada proyek ini kalau dibangun. Karena ini membangun adalah solar kaca yang akan dibangun, bahan dasarnya adalah pasir silika. Ini tentu akan berisiko kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin sebab itu perusahaan berkehendak tidak ada rumah tinggal di sekitar pembangunan dari para perusahaan 2.000 hektar ini sendiri. Maka dengan itu kita sampaikan pada saudara kita, masyarakat di sana, untuk bisa kita hijrahkan mungkin ke tempat yang lain. Kehidupan masyarakat sana rata-rata kita ketahui adalah nelayan dan perkebunan kecil sekali. Tentu mereka juga meminta pada kita relokasi atau hijrahnya tetap ke tempat
tempat pesisir pantai untuk mereka bisa langsung ke laut. Oke, Kita dari BB dihijrahkan. Batam sudah menyiap. Ya, Pak Halo? Rudi, tadi Anda menyebut dihijrahkan begitu, dalam arti saya menangkapnya sebagai relokasi begitu ya, dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Kalau boleh tahu Pak Rudi, di mana kira-kira lokasi yang menjadi tempat tujuan relokasi atau tempat bagi warga yang akan nantinya dipindahkan? Ya, saya kira karena Rempang mau diambil semua, maka kita bergeser dari Rempang menuju ke Jembatan 5, yaitu di Dapur 3. Posisi yang mau kita berikan juga di bibir pantai, tentu karena jumlahnya besar. Kalau dari 17.600 itu hampir 2.700 KK. Tapi kalau 2.000 hektar ini sekitar 700 KK. Oke. Tapi semuanya nanti akan bergeser semua. Tapi yang kita butuhkan adalah 700 KK, tapi semua akan kita bangun, Mbak. Maka nanti semua mudah-mudahan rakyat Kota Batam, rakyat saya bisa menerima untuk perpindahan ke Dapur 3 sendiri. Oke. Tentu supaya perpindahan tempat baru mereka merasa nyaman dan aman, tentu kita akan menyiapkan seluruh kebutuhan mereka di sana. Oke. Artinya di kampung yang akan kita bangun, kampung baru namanya, itu luas lahan yang akan kita berikan lebih kurang hampir 450 hektar. Di situ akan berdiri rumah kira-kira 2.700 dan fasilitas umumnya akan kita berikan. Jalan lingkungan akan kita selesaikan semua dengan aspal. Akan kita bangunkan pasar tradisional buat mereka di situ. Akan kita bangunkan sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka di situ. Akan kita bangunkan rumah ibadah dan jalan masuk menuju ke Dapur 3 dari jalan utama akan kita bangun sepanjang 6 km. Oke. Dan karena kehidupan mereka nelayan, tentu kita akan bangun satu pelabuhan. Pelabuhannya multifungsi. Tidak hanya untuk tambat sampah nelayan, tapi situ akan jadikan pelabuhan bongkar muat juga. Karena jumlah penduduk hampir 3.000 KK nantinya, maka jumlah penduduk cukup besar. Sehingga sembako dan kebutuhan lain harus dikirim, maka pelabuhan kita bangun. Tentu seluruh fasilitas kita berikan, kita berharap mereka bisa terima. Oke. Baik. Rumah akan kita bangunkan mudah-mudahan dengan nilai 120 juta. Dan kita akan berikan tanah pengganti kepada mereka per orangnya nanti kira-kira 500 meter berbentuk langsung sertifikat, Mbak. Oke. Intinya seluruh fasilitas akan kita penuhi. Oke, berarti fasilitas pengganti begitu katakanlah saat ini sedang disiapkan begitu. Terakhir mungkin Pak Rudi, mengingat persoalan ini juga semakin dibicarakan di mana-mana, tentunya masyarakat juga saat ini meminta begitu jawaban atas aspirasi yang mereka sampaikan. Lantas langkah apa Pak yang akan dilakukan sebelumnya untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya, kita tentu kepingin dua belah pihak ini bisa duduk sama, pemerintah sebagai menjembatani kedua belah pihak, supaya investasi ini bisa bangun dan masyarakat bisa menerima apa daripada yang dimaukan kita semua. Memang ini tidak sulit dan tidak mudah, maka butuh waktu akan kita dudukkan terus, dan saya baru saja rapat dengan Forkopinda untuk mendudukkan ini. Tapi dalam lapangan setelah kita turun, sebetulnya sudah hampir 5-6-7-80%, mereka sebenarnya tidak keberatan sebetulnya. Cuman masalahnya hari ini, karena pindahnya harus segera, rumah yang kita bangun tidak bisa kita selesai dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena dalam 3.000 rumah nanti hampir 27-3.000 rumah, itu biaya untuk semua itu Mbak lebih kurang hampir 1,8 triliun. Itu harus kita siapkan untuk membangun itu semua. Maka karena kita tidak keburu waktunya, kami dari BP Batam, bagaimana saudara kita, kalau lahan itu diambil sekarang, mereka tetap punya kehidupan ke depan. Maka sebagai Kepala BP Batam, saya coba memberikan solusi terbaik. Antara lain kalau mereka dipindah atau relokasi ataupun hijrah sekarang ke tempat lain, mereka boleh mencari mandiri tempat tinggal. Kita akan berikan biaya per bulannya per kepala keluarga itu lebih kurang 1.200.000 untuk sewa rumah. Mereka boleh sewa rumah, boleh tidak uangnya akan kita berikan. Yang kedua untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu per bulannya akan kita berikan 1.200.000 juga untuk per orang. Jadi kalau satu keluarga nanti kira-kira ada 4 orang, berarti 12 kali 4 lebih kurang 4.800.000. Setiap bulan akan kita transfer ke rekeningnya. Yang kedua, kita akan menjamin relokasi sementara untuk fasilitas misalnya anaknya untuk pindah sekolah. Saya akan jamin sebagai wali kota agar anaknya bisa sekolah semua. Intinya
semua kebutuhan kehidupan layaknya kita, insya Allah akan saya selesaikan, Mbak. Oke, baik. Tentunya kita juga berharap agar proses perundingan atau diskusi antara pengelola proyek Rempang Eco City dan juga masyarakat di Pulau Rempang ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Muhammad Rudi selaku Kepala Badan Pengusahaan Batam sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected.